Ya, nih teman-teman, sembari ayamnya itu main-main di luar ya. Sembari ayamnya ini main-main di luar, kesempatan kita. Kesempatan buat apa? Ya, ini sobat ternak. Kandangnya kita matikan virusnya dengan cara paling jitu. Seperti apa prosesnya? Nih, kalian lihat sendiri. Ada 2 titik. Saya lakukan pembakaran di dalam. Tuh, pembakaran menggunakan ya triplek-triplek sama kulit dari pinang ya. Kulit dari pinang yang kering. Ini bagus sekali asapnya. Ini langsung seketika mematikan virus di dalam kandang. Kalau memang kalian punya ada kulit dari buah pinang, tuh asapnya bagus sekali. Seperti inilah metode yang kita harapkan untuk membunuh virus dengan instan. Kalau pakai cara-cara lain, disinfektan ataupun semprot-semprot, lama teman-teman. Prosesnya lama. Dan bagian-bagian tersudut itu kemungkinan tidak terkena. Jadi bibit-bibit virus yang ada di dalam kandang itu tidak mati secara total. Tapi kalau dengan cara seperti ini, lakukan pengasapan seperti ini, ada pembakaran apinya, nih, kandangnya juga makin kering. Virusnya bagaimana kalau sudah asapnya menggepul seperti itu? Bagaimana teman-teman? Pasti sudah mati semua. Apalagi nanti di metode saya tutup tirainya ini, saya biarkan semua pengap di dalam. Artinya ayamnya sudah dikeluarkan ya. Nah, seperti itu cara ampuh teman-teman. Jadi bagaimana penerapan-penerapan ini penting sekali, mungkin dilakukan sekitar 2 minggu sekali saja. Tidak usah setiap hari. Ini 2 minggu sekali. Peremajaan pada kandang, kita menggunakan pengasapan seperti ini. Nah, sembari itu ayamnya juga kita manfaatkan untuk lihat mereka bisa ceker-ceker, mencari cacing di bawah. Ada rumput-rumput yang mereka bisa sortir sendiri melalui insting mereka. Mereka bisa cari makanannya sendiri di bawah ini teman-teman. Begitu juga di tempat kalian. Kalau misalnya ada peluang untuk umbaran, artinya tidak panas ya, cuaca tidak panas, artinya cuaca tidak hujan ataupun tidak dingin, kalian keluarkan saja. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan seperti itu. Kalau tidak ya sudah, biarkan saja di dalam kandang. Tapi memang penting metode ini harus dibuat karena pengasapan yang kita lakukan ini langsung membunuh virus, bakteri, penyebab penyakit ayam itu datang ya kepada ayam. Saran ini memang kulit dari buah pinang teman-teman. Tetapi kalau itu pun itu tidak ada, sabuk dari kelapa juga tidak ada masalah. Jadi pengasapannya itu langsung ke titik target. Kita berperang melawan virusnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini ada ember di atas ini. Ada 2 yang lagi nangkring, 2 yang lagi mengambil pukul start ya. Ini di sore hari teman-teman. Di tempat saya ini di belakangnya itu sawah. Jadi sawah luas. Rencana juga di bawah itu mau kita buat kandang untuk 500 ekor ya. Di samping batang pisang ini. Nah, di situ mau kita buat kandang karena di situ ada tanah datarnya teman-teman. Tinggal nanti dibenahi jalan ke bawahnya. Nanti dibuat tangga seperti itu ya. Tangga untuk menapak gitu aja, nggak usah terlalu bagus-bagus sekali agar bisa ke bawah. Nanti kita tarik kabelnya dari sini langsung ke bawah ya, sekitar 25 meter lah itu kabelnya, udah saya ukur kemarin. Nah kalau tidak ada kendala nanti kita akan buat lagi kandang di bawah khusus dari DOC sampai pembesaran ya, maksimal 3 bulan kita harus capai target itu. Dan itu juga ada satu perhatian kepada saya teman-teman, itu nanti saya akan ambil, mereka baru selesai panen tuh. Itu ada gabah padinya, mereka juga bakar ya. Nanti saya ambil sekitar beberapa karung ya, 2 karung diambil untuk melakukan alas-alas ya, alas sementara ataupun disebar gitu. Kalau misalnya nanti dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin, itu bagus sekali untuk alas kandang. Itu sebagai penghangat juga teman-teman. Apalagi nanti bisa lakukan bakaran-bakaran di luar dari kandang. Nah itu bisa kita manfaatkan, karena bagi Pak petani juga itu tidak berfungsi ya, mereka bakar itu. Itu yang ada tumpukan hitam itu mereka sudah melakukan pembakaran kemarin cuman karena hujan. Nah jadi nggak nyala lagi dia. Seperti itu. Inilah kondisi di Jari Pelawi ini untuk peternakan ayamnya. Kalian bisa lihat sendiri, itu berada di belakang rumah teman-teman. Jadi saya memanfaatkan dinding belakang rumah. Nah, ditempel seperti itu. Nah seperti itu kondisinya. Tapi di sini memang tempat kita ini kemarin itu ini longsor. Kenapa? Ini kenapa ada tiang seperti ini 3? Ini dulunya teman-teman adalah dapur dan kamar mandi belakang ini. Jadi ada tangganya dari sini untuk menuju kamar mandi dan dapur belakang ini. Tetapi ini tidak tahan. Kemarin ini tidak tahan, ini jebol. Nah, makanya pecah dari situ. Batu batanya, dindingnya pecah, jadi longsor. Sudah ini sekitar 2014 teman-teman. 2014 atau 2013 kejadiannya. Makanya tiang yang ini agak bengkok teman-teman. Agak bengkok menjurunya ke kandang ini. Kalau kita perhatikan dari bawah ini ya, danger position memang teman-teman. Nah itu, ini agak bengkok.
arahnya kemari. Tetapi saya sudah tanya tukang, itu masih aman karena di situ saling mengikat ya. Ujungnya itu saling mengikat, setiap tiang itu ada setiap sambungan ini di bawah itu ada tiang. Jadi itu mengikat, saling mengunci dia katanya. Jadi aman-aman saja. Makanya ini kemarin modelnya ini kalian lihat sendiri, itu saya buat batu sendiri, saya tempelkan ke sana. Makanya naikkan beberapa batu, ada sekitar 11 batu. Saya buat keliling seperti itu. Itu untuk alas bawahnya. Dan kalau kalian perhatikan lebih tinggi lagi kalau tapak luar ini daripada tapak di dalam. Karena ya kalian lihat kan, ini posisinya ngelandai ke bawah. Makanya saya biarkan, tidak saya timbun. Biar saja kotoran yang di situ saya campur pasir. Nah, saya lakukan pembakaran seperti itu. Yang penting jangan lembab. Yang penting jangan sampai basah seperti itu. Nah, itu sudah aman untuk kandang ayam. Proses pembesarannya mereka aman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini kondisi ayam yang belum sampai 3 bulan tetapi sudah hampir 80% itu sudah sekilo-sekilo semua, teman-teman. Nah, kalau yang ini sudah 1,2 atau 1,3 kilo itu. Saya sudah timbang ini juga bobotnya besar. Jadi kalau pejantan itu lebih cepat ya. Proses pembesarannya itu lebih cepat, teman-teman. Kalau khusus yang pejantan. Yang betina agak lambat dia. Nah, bagaimana yang saya sampaikan video-video sebelumnya itu, kalau kalian menggunakan pakan alternatif, teman-teman, kita beralih ke pakan alternatif, itu tidak ada masalah. Kalian menggunakannya itu dengan batang pisang, dengan cacah manual. Saya juga bukan maksa ya untuk membeli mesin cacah itu. Tetapi kalau misalnya kalian jangka panjang, itu bagus sekali dan itu rekomendasi kali buat kalian. Jadi hasil cacahannya itu lebih bagus. Waktu yang dipergunakan juga tidak lama. Saya dulu sebelum menggunakan mesin pencacah itu untuk mencacah sekitar 4 kiloan ya. Itu memakan waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam, teman-teman. Tetapi setelah ada mesin itu, pekerjaan hanya 3 menit, 2 menit selesai. Nah, itu perbandingannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan kita lakukan secara rutin. Artinya satu hari itu 2 kali, pagi sore untuk makan ayam ini. Nah, setelah ada mesin cacah itu saya melakukannya sekali saja. Pada saat memberikan makan pagi hari. Nah, setelahnya untuk sorenya itu ya waktu paginya. Makanya di pagi itu saya buat banyak. Saya cacah. Saya berikan pagi yang untuk pertamanya, terus yang sisanya itu saya jemur di sini. Pakai talam gitu. Biar airnya semakin mengering. Sudah saya peras, langsung saya keringkan lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi metode-metode yang saya sampaikan kepada teman-teman ini berdasarkan ilmu pengalaman yang saya dapatkan, yang saya lakukan rutinitas sehari-hari ya. Jadi bukan ada hoax atau menambah-nambahi supaya saya ada bercerita ini enggak, teman-teman. Jadi pengalaman yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya lalui. Seperti itu. Nah, itu ada jagung, teman-teman. Tapi itu bukan jagung kita. Sebentar lagi jagung itu akan berbuah itu. Nah, proses panennya nanti bisa kita ambil pucuknya saja ya. Pucuk dari jagung itu bisa kita ambil, bisa kita cacah. Itu juga bagus untuk pakan alternatif bagi ayam kampung, tetapi tidak selamanya ya, karena jagung ini hanya beberapa saat saja. Nunggunya kita 6 bulan sekali, nggak mungkin kita bergantung itu untuk setiap harinya kan. Jadi pakan utama kita itu adalah batang pisang. Ada kemarin yang nanya, bagaimana batang pisangnya apakah nggak habis-habis? Nah, itu kalian lihat sendiri itu anaknya pada tumbuh semua tuh. Karena saya untuk sekitar 200 ekor ayam ini, satu batang pisang itu bisa sampai 2 minggu, teman-teman. Itu anaknya sudah tumbuh 4. 1, 2, 3, 4. Yang sini-sini masih banyak lagi. Apalagi yang di dekat aliran sungainya itu, tuh. Jadi tidak akan habis-habis, teman-teman. Ini sudah beberapa periode. Ini batang besarnya ada 5 batang tuh. Jadi satu hasil batangan itu yang begitu besar itu bisa tahan sampai 2 minggu ataupun 3 minggu, teman-teman. Untuk skala 200-an ya, apalagi kalau hanya sekitar 20 ekor, 50 ekor. Ya satu batang itu mungkin bisa sampai panen. Seperti itu. Jadi tapi untuk penyimpanannya lebih spesifik lagi ya, artinya lebih aman lagi supaya jangan membusuk dia. Kalian bisa simpan, potong ruas-ruas seperti itu, disimpan di lemari es. Nah, itu aman, tidak akan terserang oleh bakteri. Bagaimana, teman-teman? Apa yang mau ditanyakan di seputar ayam kampung, kalian gak usah sungkan. Silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Kalian tinggal chat saja di kolom komentar itu, apa kendalanya, tumpahkan saja di situ, teman-teman. Saya akan menjawab nanti berdasarkan pengalaman pribadi yang saya dapatkan di dunia peternakan saya ini. Nah, itulah saya bagikan kepada teman-teman, baik itu masalah snot, baik itu masalah pakan, air mineralnya, mesin pencacahnya seperti apa, saya sudah rekomendasikan dalam video ini. Itu bukan toko saya, tetapi saya belinya di situ. Agar kalian tidak kecewa seperti saya juga sudah beli di situ, itulah supaya kalian mendapatkan barang seperti yang saya dapatkan gitu, teman-teman. Karena dulu saya juga pernah cari-cari dan banyak sekali toko yang itu tidak amanah ya. Ada yang nipu lah, ada yang hanya datang mata pisaunya, tongnya tidak ada, komplit, cuman kita disuruh ngerakit, harusnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mereka bilang 150 watt, rupanya cuman
ya kecil sekali. Tetapi toko yang saya rekomendasikan ini itu betul-betul 70 watt, kekuatannya bertenaga sangat baik sekali. Hasil cacahannya halus sekali, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, ini hasil pakannya. Sebentar lagi saya akan memberikan makan. Nih, ini pakan alternatif yang saya buat dari batang pisang. Sudah campuran dari 4 bahan, yaitu pur 511, dedak ikan, dedak padi, dedak jagung. Ini teman-teman, bagus sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Kondisinya yang saya sampaikan kepada kalian, penerapannya dengan benar, maka hasilnya nanti kita dapatkan secara maksimal. Semangat terus untuk peternak ayam kampung. Bagikan videonya, jangan lupa like video ini, berikan komentar kalian, bagaimana pendapat kalian terhadap dunia peternakan khususnya ayam kampung. Salam kasih dari Jerry Pelawi.